Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Today memory teach science about a healthy diet. Last week memory teach you about food group. Now we will learn about a healthy diet. So what is the meaning a healthy diet? Maybe you have heard about a healthy diet. A healthy diet gives your body the nutrition it needs. It means adalah a healthy diet itu memberikan tubuh kamu nutrisi yang kamu butuhkan. Ada sebuah hadis yang mengatakan, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Pasti kalian mendengar hadis tersebut. Ini masih ada kaitannya dengan a healthy diet. Kenapa sih kamu harus melakukan ke healthy diet? Kenapa sih kamu nggak boleh makan berlebihan atau minum berlebihan? Nah, ini sangat mempengaruhi tubuh kalian. Kalau kalian makan berlebihan, apa yang terjadi? Akan terjadi obesitas, ya kan? Kegemukan. Kalau kamu kegemukan, apa yang bisa menyebabkan? Apakah hanya gemuk saja? Tidak. Kalau sudah gemuk, itu banyak penyakit yang masuk ke tubuh kita. Karena apa? Mungkin bisa ke jantung. Itu tadi kan. Bisa juga gula darah, diabetes, dan masih banyak yang lain. Kalau kita berlebihan dalam hal makanan, bisa menyebabkan obesitas, penyakit jantung, kemudian diabetes, dan lain-lain. Kemudian untuk minuman tidak boleh berlebihan itu sendiri. Karena apa? Coba kalau kalian minum air putih saja, kalau kebanyakan pasti perut kalian kembung ya. Iya perutnya nggak enak, pingin muntah gitu kalau kalian minum terlalu banyak gitu. Itu juga. Jadi kalau kita itu harus makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Itu tadi. Kenapa? Yang berlebihan itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Bisa jadi penyakit malahan. Dan ini berkaitan dengan a healthy diet, dan a healthy diet ini kan memberikan nutrisi yang kita butuhkan, yang tubuh butuhkan. Nah, kalau minggu kemarin kita menjelaskan, tentang food group. Apa saja sih kelompok-kelompok makanan? Ada karbohidrat, protein, vitamin, fat and sugar, dairy food, itu tadi. Dan bagaimana cara kalian mengelola kelompok makanan tersebut? Lebih banyakkan karbohidrat atau lebih banyakkan fat and sugar atau dairy food? Mungkin kalian pernah mendengar orang yang diet karbo atau mengurangi karbohidrat. Ada yang makan protein saja, kemudian ada yang makan sayuran saja atau vegan gitu ya, vegetarian, kemudian diet karbo, dan masih banyak yang lain kalau kita baca jenis-jenis dietnya. Bagaimana dengan diet tersebut? Dia tidak makan karbohidrat. Apakah bisa digantikan? Bisa dengan protein. Dan nanti akan diukur, ada pengukurannya. Kita diet tidak boleh langsung nyuntuh di Google gitu aja. Tetapi kita harus konsultasi dengan ahli gizi ya. A food triangle, so how much of each food group you should eat. Jadi segitiga makanan ini menunjukkan berapa banyak makanan setiap kelompok makanan yang seharusnya kamu makan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, atau bukan di dalam bahasa Indonesia, di Indonesia kalian mengenal 4 sehat 5 sempurna. Pernahkah kalian melihat 4 sehat 5 sempurna? 4 sehat itu apa saja sih Yang termasuk 4 sehat di Indonesia yaitu karbohidrat, protein, vitamin, kemudian fat atau lemak, itu tadi, fat and sugar, dan 5 sehatnya, 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya itu apa? Ditambahin susu. Jadi makanan kita setiap harinya harus mengandung itu. Harus mengandung karbohidrat, protein, fat and sugar, kemudian dairy itu susu, yang olahan susu, kemudian vitamin. Ini yang paling banyak. Yang paling malas kadang-kadang anak-anak itu vitamin. Vitamin itu yang termasuk vitamin itu apa saja sih? Yang termasuk vitamin itu sendiri yaitu buah dan sayur. Ini jarang ini. Biasanya anak-anak lebih seneng ke arah ini fat and sugar itu, kemudian sama dairy.
ini. Padahal makanan ini nanti memberi tunjukkan berapa yang seharusnya kamu makan. Jumlahnya seberapa sih yang seharusnya kamu makan itu tadi, dan kenapa sih? Yaitu kenapa kamu kok jumlahnya lebih sedikit dibanding jumlah kelompok makanan yang lain? Nanti memberi jelaskan. Fruit and vegetable are very important part of a healthy diet. Buah dan sayuran itu sangat penting untuk bagian dalam healthy diet, ya. Jadi makanan buah dan sayur ini sangat penting. Nah, dalam healthy diet untuk menjaga kesehatan kita, buah dan makanan ini sangat penting. Tetapi buah dan sayur kalau untuk anak-anak itu lebih susah untuk memakannya, padahal sangat bagus sekali. Nah, saya nggak suka sayur tapi saya suka buah. Nah, ada sesuatu atau vitamin yang tidak ada di buah tetapi ada yang di sayur gitu. Ya coba kalian makan wortel sajalah gitu. Atau gini, saya nggak selalu ada buah di rumah. Nggak apa-apa, berarti kamu harus ada sayur. Kalau nggak ada sayur berarti ada buah. Penggantinya seperti itu tadi. Kalau bisa itu ada sayur dan ada buah gitu. Buah itu kan banyak nak ya, tidak harus buah yang mahal gitu, tetapi buah mungkin pepaya itu sangat bagus. Kemudian ada buah yang yang sawo itu juga bagus kan. Mangga mungkin ada pohonnya di rumah kalian seperti itu. Jadi setiap hari untuk healthy diet itu kalian harus makanannya harus dijaga ya. Sekarang Memri akan menunjukkan a food triangle. Nah, seperti yang Memri sampaikan, food triangle itu kalau di Indonesia kita mengenal dengan namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna ini kalau di Indonesia itu bentuknya kotak. Kalau kita berkaitan dengan udah dunia itu adalah food triangle, ada segitiga. Dan ini kelompok-kelompok makanan dari mulai yang paling sedikit dimakan sampai yang paling banyak dimakan. Ini sudah ada porsinya masing-masing. Nah, kenapa di porsi pertama itu ada fat, oil, salt, and sugar? Nah, ini fat itu adanya lemak. Jadi banyak makanan yang mengandung lemak, garam, dan gula itu di posisi atas dan posisi yang paling sedikit porsinya. Kenapa men? Nah, kalau kita kebanyakan lemak seperti tadi itu kita bisa menyebabkan obesitas, kegemukan. Nah, kemudian garam. Kenapa kalau kita makan banyak garam? Karena garam ini bisa membuat darah kita susah untuk menggumpal. Nah, itu tadi. Kalau orang darah tinggi itu pasti diet garam, tidak boleh makan garam. Boleh makan garam tetapi dalam porsi yang sangat sedikit kalau orang darah tinggi ini ya. Kemudian sugar. Sugar ini artinya gula. Jadi makanan yang manis-manis itu sangat berbahaya bagi contoh gigi kita. Kemudian juga darah diabetes itu tadi ya. Nah, sudah cukup jelas ya kenapa kita porsi makanan yang mengandung lemak, garam, dan gula ini sedikit. Oh ya, ini biasanya sugar itu tidak hanya gula tetapi minuman-minuman manis. Nah, minuman-minuman manis ini kadang kalian minum itu adalah pemanis buatan pada minuman kaleng, botol, yang kemasan itu tadi ya. Minum-minuman kemasan itu banyak mengandung bukan gula-gula asli tetapi pemanis buatan, dan ini sangat berbahaya sekali. Kemudian ada juga kalau kalian hobinya minum boba. Nah, minum-minuman kemasan toh ya, itu juga tidak semuanya memakai pemanis buatan, tetapi mereka tidak semuanya memakai pemanis buatan. Tetapi kita juga harus menjaga. Kalau di satu hari itu kalian sudah minum boba 1 gelas, maka kalian tidak boleh meminum lebih dari 1 gelas gitu. Lebih banyak minum air putih gitu. Ya, untuk mengurangi manisnya itu tadi. Karena apa tadi? Kalau kita banyak manis-manis, 1 bisa merusak gigi, 2 bisa diabetes gitu ya. Dan masih banyak lain. Kemudian yang
Porsi yang lebih sedikit yaitu milk alternatif. Milk alternatif ini maksudnya dairy foodnya ya. Jadi susu dan olahan susunya. Itu porsinya juga harus sedikit, tidak harus banyak. Kalau anak kecil cara berlebihan suka minum susu pasti gemuk ya. Nah, memang susu itu bagus untuk protein, juga mengandung protein, tetapi kalau berlebihan dia tidak bagus. Itu tadi. Kemudian meat, fish, egg, and alternative. Jadi daging, sayur, dan telur dan lainnya itu, dan olahan lainnya itu juga porsinya lebih banyak lah dibanding dengan fat, dibanding dengan dairy food, itu ada porsinya. Coba perhatikan porsinya ya, itu juga banyak, nggak seberapa banyak. Kenapa kalau nggak boleh banyak-banyak? Nah ini juga bisa mempengaruhi juga ke keadaan tubuh kita. Kalau makanan secara berlebihan itu tidak bagus ya. Kalau ada orang yang hobinya makan telur ya, tapi kebanyakan makan telur itu bisa, ada yang kebanyakan telur bisa apa ya, kalau kalian tahu ada yang namanya bonongan gitu ya. Apa sih ini Indonesianya bonongan? Ada luka gitu, benjol gitu, menyunyuh gitu. Ada luka karena kebanyakan protein juga itu jadi. Pada fish, tidak semua orang bisa makan ikan ya, apalagi ikan laut. Ada yang mengalami alergi kan. Nah, terlalu banyak makan ikan, apalagi ikan mentah, itu juga tidak bagus karena di dalam ikan mentah itu kita nggak tahu ada bakteri apa, ada makanan lain yang itu nggak terasa. Jadi berarti kita tidak boleh makan sushi dong. Boleh makan sushi, tetapi tidak cara berlebihan. Jangan sering-sering makan daging mentah itu tadi, karena daging mentah itu kita nggak tahu bakterinya apa saja yang masih hidup di dalamnya. Itu tadi, bakteri kan nggak bisa dilihat secara mata itu ya, dengan mata, tetapi kita butuh alatnya. Kemudian yang keempat, porsi yang dari mulai sedikit ya, ini mulai banyak dari sedikit ke yang banyak ya, yaitu vegetable itu lebih banyak dibanding fruit. Nah ini coba kalian mulai hari ini atau mulai minggu kemarin, makanan kalian harus mengandung vegetable. Nah, harus mengandung sayuran. Saya sukanya sayur wortel aja, nggak apa-apa, tapi jangan setiap hari wortel ya. Kita perlu makan sayuran yang berwarna hijau. Mungkin contohnya, aku suka bayam, boleh makan bayam, kangkung itu. Kemudian saya suka makan timun, boleh, silakan makan timun. Pokoknya mulai minggu kemarin coba kita belajar untuk a healthy diet. Jadi makanannya kita harus jaga benar. Kenapa kita harus menjaga? Agar tubuh kita sehat. Kemudian yaitu fruit ini porsinya nggak seberapa besar, karena kadang-kadang kita tidak ada buah. Yang penting kita makan sayur, nggak apa-apa. Kalau nggak ada sayur baru harus diganti dengan buah. Oke. Kemudian yang paling banyak orang yang melakukan diet itu adalah diet karbo, yaitu pengurangan karbohidrat. Di paling bawah sendiri adalah karbohidrat. Karbohidrat itu fungsinya untuk memberikan kita tenaga ya, give energy. Kalau kita kayaknya kita puasa gitu aja, nggak makan sehari, makan sih ya, waktu sahur itu kalian makan, kemudian hampir 12 jam kalian tidak makan, apa yang terjadi? Lemes kalau sudah buka makan nasi, makan makan sayur dan camilan, maka apa yang ditambah tenaga itu tadi. Jadi karbohidrat ini sangat penting sekali. Bagaimana dengan seseorang yang dietnya mengurangi karbohidrat? Nah, ini pasti nanti ini sebelum kalian diet karbo atau diet mengurangi karbohidrat, kalian harus konsultasi ke ahli gizinya. Tidak semua orang itu cocok untuk diet karbohidrat gitu tadi. Harus konsultasi, jangan main apa kata Google ya. Kalau apa kata Google itu juga nantinya berantakan, akan tubuh kita dengan tubuh orang lain itu berbeda. Tetapi kalau kita menggunakan food triangle dan masih ingat dengan hadis makan dan minumlah dan janganlah berlebihan, maka insya Allah kalian bisa sehat, berat tubuh kalian terjaga. Itu tadi.
Kadang kalau sekarang aku suka makan junk food itu tadi, itu juga sangat dilarang. Minggu depan kita akan belajar tentang unhealthy diet ya, makanan yang tidak benar-benar sehat. Di sini memberikan sebuah contohnya, yaitu who eats more healthily. Nah, siapa yang makan lebih sehat ini? Yang pertama, I often eat grilled or steamed chicken. I eat deep fried chicken every day. It tastes and smells yummy. Jadi yang perempuan ini sering makan ayam yang di steam, yang dikukus, yang direbus gitu atau dibakar. Sedangkan yang anak laki-laki ini lebih senang makan ayam goreng, deep fried chicken. Deep fried chicken itu jadi ayamnya digoreng dengan minyak yang secara berlebihan. Memang rasanya lebih enak, baunya lebih enak. Tetapi yang mana yang lebih sehat? Yang digoreng dengan minyak berlebihan, atau digrill, dipanggang, atau dikukus, atau direbus ayamnya? Nah, perhatikan ini, deep fried chicken sama steam chicken. Nah, perhatikan di situ, yang mana yang lebih sehat? Yang anak laki-laki itu makan, atau yang anak perempuan itu yang makan? Ini jawabannya. The way our food is cooked affect how healthily we eat. Deep fried food is tasty as it is cooked in a lot of oil. It is healthier to have our food grilled and steamed as little or no oil is used. Jadi, makanan yang dimasak itu memiliki dampak kesehatan yang kita makan. Jadi, memiliki dampak memiliki dampak kesehatan. Makan apa yang kita makan itu memiliki dampak atau efek yang bagi tubuh kita. Lah, makanan yang digoreng dengan minyak berlebihan itu memang enak, tetapi dia lebih sehat. Makanan lebih sehat itu jika digrill atau direbus atau dikukus dengan sedikit atau tanpa minyak. Jadi masih ingat ya, food triangle tadi yang paling tinggi yang tadi food oil itu tadi ya kan, fat, oil, kemudian sugar. Nah, yang harus dikurangi. Jadi kalau makanan yang mengandung minyak itu memang sangat enak sekali. Memang juga suka, pasti kalian suka gorengan ya, dibanding yang direbus gitu. Nah, itu tadi. Tetapi makanan yang digoreng dengan minyak secara berlebihan atau dicelup sampai minyaknya lebih banyak, itu nggak bagus ya. Dan nanti kita akan bahas, minggu depan kita akan bahas kenapa sih minyak itu secara berlebihan itu nggak bagus. Banyak gitu kan. Masih ingat lagi ke hadis tersebut, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan, itu ya. Oke, dari materi ini adakah pertanyaan? Jika ada pertanyaan, if you have question, you can write in a comment or call me. I think enough, and I hope you understand with my explanation. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.